Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, Iwak. Ya, ketinggi 1 menit lah, aku turun lah. Tinggi Pak. Hei. Sudah pikong nih? Ini Pak, 100 Pak. 100 nih? Iya. Harga kayak sama mereka Pak? Ini Pak. Ya lah. Ya. Bedu dia aja dikit lah. Ini Pak. Ya. Siap. Sempit pula. Nah, jadi gini teman-teman, si petani tadi minta bantuan buat dijual, ikannya. Jadi kita terimakan di sini buat kita jualkan. Nah, di sini Bang Zen mau ngejelasin cara karantina ikan, guys. Nah, kalau ikan baru datang, baik itu dari kolam, dari akuarium shell dimanapun, dari manapun asalnya, jangan langsung dimasukin ke kolam ya. Jangan langsung dimasukin ke kolam ataupun ke akuarium. Tapi kita harus karantina dulu, minimal 3 hari. Nah, sekarang Bang Zen bakal jelasin gimana caranya. Kata si petani tadi sih ada 100 ekoran. Kalau baru datang, wajib kalian sesuaiin dulu suhunya. Boleh langsung ke akuarium ataupun ke kolam. Yang penting suhu akuariumnya hampir sama atau sama dengan akuarium untuk karantina. Berhubung Bang Zen sudah siapin air di akuarium buat karantina ini sudah dari kemarin, jadi suhu akuarium dengan suhu di kolam itu sudah hampir sama. Makanya Bang Zen untuk ngatur suhunya untuk nyesuaiin suhunya di kolam aja. Nah, tujuan dari kita mengapungkan ikan yang baru datang tadi di kolam adalah untuk mengatur suhunya. Karena ikan yang baru datang itu pasti lewat perjalanan jauh ataupun melewati jalan yang panas dan dalam packing yang agak kurang nyaman bagi ikan. Dan suhu air di tempatnya Bang Zen dengan suhu air yang ada di dalam packing plastik ini belum tentu sama, guys. Kalau seandainya ini langsung kita masukkan ke dalam kolam ataupun akuarium, akan berbahaya buat ikan yang ada di dalam ini, guys. Karena apa? Karena kalau suhu itu berbeda, tentunya akan membuat ikan menjadi sakit. Salah satunya itu. Yang kedua, kemungkinan ikan akan berjamur. Karena perbedaan suhu yang drastis berubah dari panas langsung ke dingin. Atau sebaliknya, dari dingin langsung ke panas. Nah, jadi kita lakukan ini kurang lebih 10-15 menit. Sementara kita menunggu ini, kita persiapkan dulu persiapan yang lainnya. Oke ya, jadi sebelum kita masukin ikannya ke akuarium karantina, kita siapkan dulu minimal 2 buah baskom yang agak ukuran besar ya. Ukuran besar, yang satunya gunanya ini kosong aja, satu. Ini buat masukin ikan yang ada di packing tadi, dimasukin ke sini dulu. Setelah itu nanti ada satu yang berisi air. Nah, satu ini kita campurkan dengan larutan PK. Larutan PK ini gunanya untuk membunuh bakteri yang ada pada ikan. Untuk satu baskom ini cukup dengan gimana ya guys? Segini aja guys.
Ya dikirakan guys, biar ukurannya warnanya agak keunguan. Seperti adonan guys. Ini seperti adonan, kita aduk terus sampai merata. Sambil menunggu 10 sampai 15 menit tadi, kita persiapkan ini. Jangan lupa habis PK kita cuci tangan dulu. Biar karena PK ini berbahaya juga guys kalau kelamaan untuk ikan. Jadi kita cuci tangan dulu biar air di karantinanya juga bersih dan higienis. Oke, lanjut kita persiapkan alat-alat yang dipakai untuk karantina ikan. Satu mesinnya ya, mesinnya atau power head. Terus ini filter, filternya sesuaikan aja ya, cukup kapas seperti ini aja. Pasti ini pipa atau selangnya ya. Kalian tergantung akuarium masing-masing. Kalau seandainya akuarium kalian itu bentuknya dengan filter samping, berarti kalian tidak perlu menggunakan filter atas ini atau filter box. Kalau sudah tersambung, langsung kita hidupkan. Akai juga jauh banget. Instalasi atau penyambungan akuarium untuk karantina sudah selesai dan waktu sudah sekitar 10-15 menit. Sekarang kita buka packingan. Ayo teman-teman, selesai kita instalasi atau penyambungan dari akuarium untuk karantina. Satu tambahan lagi teman-teman, baskomnya kita tambah satu untuk pembersihan. Setelah kita cuci nanti kita bersihkan dulu ikannya. Ini udah 10 menitan, kita angkat. Oke, sekarang ikannya kita masukkan dulu ke baskom dulu. Dipastikan ikannya udah keluar semua. Kita masukkan satu-satu, habis itu seperti diurut atau dipijat teman-teman. Tujuannya kenapa harus diurut seperti itu? Agar bakteri yang terbawa oleh ikan, baik itu dari kolam atau akuarium sebelumnya, bisa mati ya. Nah, ini kita lakukan satu persatu per ekor ya, per ekor ikan, dan lakukan berulang kali untuk pemijatan atau pencucian di larutan PK ini. Sampai ikan yang baru datang tadi selesai di baskom terakhir untuk pencucian PK-nya. Oke teman-teman, ini udah selesai semua. Kita pakai pengelarut PK.
Setelah itu kita masukkan dalam akuarium. Karena ikannya masih ukuran 15-17 cm aja, kita pakai serok aja biar lebih cepet ya. Kita serok untuk dimasukkan ke akuarium karantina. Pelan-pelan ya, soalnya ini ikan baru dari kolam. Terus kalau misalnya dari perjalanan dia juga capek, pastinya ikan ini sedang stres. Kalau ikan stres gampang sakit, gampang bisa mati ya, paling terparah bisa mati. Jadi kita pelan-pelan dan hati-hati. Selesai semua. Kalau udah selesai semua masuk ke dalam akuarium karantina, terus kita tambah ini guys, garam ikan. Kalau ukuran segini cukup sekitar 1 genggam lah ya, 1 genggam. Garam ikan ini tujuannya selain untuk mengurangi stres ikan, garam juga bisa untuk menghilangkan atau menyembuhkan ikan apabila terjadi sakit seperti jamur dan lain-lain. Oke, cukup 1 genggam. Kemudian tambahannya ini, oke ya. Ini selanjutnya kita masukkan obat biru atau Methylene Blue. Methylene Blue ini tujuannya sama-sama dengan kayak garam untuk menghilangkan bakteri ataupun jamur yang ada pada ikan. Untuk Bang Zen biasanya kebiasaan menggunakan obat biru ini, tapi ada juga yang menggunakan quarantine mat. Nah itu bentuknya bubuk ya, bentuk bubuk warna bisa juga menggunakan itu. Jadi tergantung dari kebiasaan. Kalau Bang Zen menggunakan obat biru atau Methylene Blue. Nah, ini kita gunakan sesuai dengan aturan pakainya. Kalau untuk satu akuarium ini cukup paling banyak 1-2 tutup botol. Langsung kita campurkan ya. Dia akan tercampur sendiri oleh sirkulasi air yang dibantu oleh power head. Oke, kita tambahkan lagi aerator ya, agar kebutuhan oksigen dari ikan-ikan koi ini tidak kurang. Nah teman-teman, ini yang terakhir adalah pemasangan heater. Tujuannya penggunaan heater ini adalah untuk menjaga suhu agar ikan tetap terjaga pada suhu yang lumayan hangat. Karena apa? Tujuannya adalah untuk membunuh kuman atau bakteri. Langsung kita pasang guys. Dan ini kita setting pada suhu sekitar 30-31 derajat. Oke, sudah semuanya, kita langsung aja tutup bagian atasnya. Tujuannya adalah karena ikan koi pasti akan melompat. Jadi kita tutup bagian atas agar ikan koi tidak bisa melompat keluar. Dan jangan lupa kita beri beban di atasnya. Oke, selesai. Dan ini kita lakukan berulang-ulang selama 3 hari. Jadi untuk hari kedua setiap pagi kuras air sebanyak 30, paling banyak 40% dari air yang tersedia kita kuras dan kita ganti dengan air yang baru. Dan ingat, jangan menggunakan air
PDAM. Kalau menggunakan air PDAM harus dan wajib kita endapkan selama 24 jam. Itu minimal ya, 24 jam. Karena apa? Karena air PDAM itu berkaporit ya. Air yang berkaporit bisa membuat ikan kita pingsan atau bahkan mati karena kaporit itu mengandung zat-zat yang tidak mendukung untuk ikan. Dan untuk hari ketiga sama, kita lakukan terus-menerus. Diberikan garam dan metalin blue atau obat biru. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bang Zen. Kalau kalian suka dengan video dari Bang Zen, dukung Bang Zen dengan cara subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Dengan kalian mensubscribe channel Bang Zen, channel ini akan berkembang untuk jauh lebih maju. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.